investor kalau datang ke Indonesia, baik asing maupun domestik ini, rata-rata investor ini akan makin tinggi tingkat spiritualitasnya. Senang sekali malam ini kita kedatangan tamu terhormat, kawan lama sebenarnya, yang mungkin akan bisa memberikan kita sejumlah insight yang bagus terkait soal investasi. Kita mungkin akan fokus di situ. Senang sekali kita perkenalkan dulu tamu kita, Eka Sastra. Malam ini saat ini edisi Loci Talk bersama saya, guest host ya, host tamu, ya. Andre Alimudin. Selamat malam Kang Eka. Selamat malam, Pak Andri. Baik, gini Kang, terkait dengan investasi, kita tahu bahwa salah satu komponen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah investasi. Sementara kita sendiri menyaksikan bahwa sejak beberapa dasawarsa terakhir, baseline pertumbuhan ekonomi kita itu ada di angka 5% saja. Nah, sementara kita punya agenda untuk mengimprove pertumbuhan ekonomi itu. Nah, kira-kira menurut Kang Eka itu kontribusi investasi bagi pertumbuhan ekonomi seperti apa? Khususnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ya, seperti itu barangkali bisa. Oke, terima kasih Kandri. Yang pertama, kalau teman-teman yang pernah atau sedikit pernah mendengar tentang ekonomi dan terkait dengan keuangan negara misalnya secara pertumbuhan, ada 4 komponen, ada 4 yang menjadi roda pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu konsumsi masyarakat, kemudian yang kedua investasi, kemudian yang ketiga government expenditure, yang keempat adalah ekspor impor. Nah, kalau kita peras lagi lebih dalam, misalnya konsumsi ini, meningkatnya konsumsi masyarakat ini disebabkan oleh terbukanya lapangan kerja, yang kalau kita runut lagi itu karena investasi yang membuat adanya pembukaan lapangan kerja. Jadi konsumsi masyarakat juga sebenarnya tergantung pada investasi. Kemudian pada government expenditure atau belanja negara, kita tahu bahwa 70-80% penerimaan negara itu dari pajak. Baik itu pajak perorangan maupun pajak perusahaan, yang pasti juga sangat terkait dengan investasi. Sebuah perusahaan bisa tumbuh berkembang karena ada investasi, dan begitu pun bisa mempekerjakan masyarakat, sehingga bisa membayar pajak, yang kemudian berujung pada government expenditure. Yang terakhir terkait dengan ekspor impor atau pilar yang ketiga, kita juga bisa tahu bahwa ekspor itu disebabkan oleh adanya investasi yang kemudian menggerakkan roda perekonomian sehingga terjadi peningkatan produktivitas yang mendorong terjadinya ekspor. Jadi kalau semua sektor kita peras, kita akan ketemu dengan investasi. Nah makanya secara pribadi saya menyatakan bahwa investasi adalah penggerak utama atau prime mover dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Saya kira posisi investasi seperti itu, kan? Dia punya peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau perdebatannya secara umum, kan misalnya katakanlah di negara-negara dunia ketiga, ini kan ada semacam 2 paradigma besar yang bertarung. Ada yang menyatakan bahwa kita harus membuka investasi sebesar-besarnya, ada juga paradigma menyatakan ya harus ada sebuah kebijakan yang lebih selektif terhadap investasi. Nah, untuk konteks Indonesia, kalau kita kaitkan dengan struktur ketenagakerjaan misalnya, bahwa tenaga kerja kita ternyata 60% lebih itu adalah tingkat SMP ke bawah, kemudian struktur kerja informal, sektor informal sendiri itu sangat mendominasi. Kira-kira pilihan paradigma investasi yang semacam apa yang kira-kira tepat untuk Indonesia? Iya, saya kira tepat yang disampaikan oleh Kak Andri ada 2 di situ. Yang pertama ada yang memang sangat terbuka pada investasi. Mereka punya satu landasan teori bahwa di negara berkembang ada yang disebut dengan saving investment gap, di mana tingkat tabungan masyarakat belum mampu untuk memenuhi kebutuhan investasi, sehingga membutuhkan komplementari atau tambahan dari yang sifatnya investasi asing. Nah, sehingga paradigma ini dia sangat terbuka dan memang mengharapkan adanya investasi yang kita bisa sebut liberalisasi investasi. Itu satu pandangan, dan pandangan yang lain kalau kita melihat pada beberapa teori-teori sebelumnya, misalnya teori-teori ketergantungan, mereka itu menganggap bahwa investasi ini adalah sumber ketergantungan ekonomi kita.
Kemudian investasi ini berdampak buruk terhadap penyerapan tenaga kerja misalnya, kemudian berdampak buruk terhadap ketimpangan, dan juga berdampak buruk pada lingkungan hidup. Nah, secara pribadi dan saya juga melihat arah di BKPM ini, kita menjelaskan sebuah konsep yang disebut dengan investasi berkualitas. Pada satu sisi, investasi sangat kita butuhkan, tapi pada sisi lain, kita juga harus mengontrol investasi ini, karena benar yang disampaikan bahwa investasi yang tidak terkontrol bukan cuma menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup misalnya, tapi juga ada problem pada ketimpangan sosial dan juga pada ketergantungan ekonomi kita. Nah, term apa yang dimaksud dengan investasi berkualitas adalah investasi yang tidak melulu melihat pada jumlahnya. Sama dengan pertumbuhan, kita tidak berpikir tentang pertumbuhan yang tinggi, tapi kita tahu disebut dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya pertumbuhan diukur bukan cuma dari tingginya, tapi berapa tenaga kerja yang diserapnya, berapa kemiskinan yang diturunkannya, kemudian bagaimana keterlibatan dalam masyarakat lokal misalnya dalam sebuah pertumbuhan, dan daya dukung lingkungannya. Jadi ada aspek ekologi dan juga ada aspek sosialnya. Nah, ini sama dengan investasi berkualitas. Selama ini kita hanya fokus pada investasi, tapi kita lupa bahwa investasi juga punya sisi negatif. Nah, makanya investasi berkualitas berangkat pada sebuah asumsi, kita tidak fokus pada jumlahnya, tapi apa dampak investasi tersebut terhadap struktur ekonomi kita, struktur sosial kita, dan juga pada daya dukung lingkungan kita. Nah, makanya sekarang teman-teman di BKPM sedang menyusun indeks investasi berkualitas. Kita ingin mengukur berapa jumlah tenaga kerja yang diserapnya, di sektor mana saja, apakah ada ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa, kemudian bagaimana investasi asing dan domestik. Saya kira ini yang kita sebut dengan investasi berkualitas. Kita butuh investasi, tapi investasi yang mendorong ekonomi kita menjadi lebih mandiri, lebih maju, dan juga lebih berdaya tahan baik sosial maupun lingkungan. Itu mungkin investasi berkualitas. Oke, impresif, sangat impresif. Apa kira-kira dalam konteks investasi berkualitas itu, itu apa problem yang paling krusial di negara ini? Apakah memang soal soal rent seeking atau perizinan yang terlalu rumit, atau seperti apa sebenarnya problem yang paling krusial pada sisi investasi di Indonesia? Oke, memang selama ini kita hanya fokus pada jumlah investasi, pada angka investasi, sehingga laporan realisasi investasi kita ini selalu berkutat pada jumlahnya. Nah, kalau kita masuk lebih dalam, kita bisa melihat secara sektoral bahwa investasi ini sebenarnya lebih banyak masuk ke sektor yang sifatnya ekstraktif. Sehingga tanpa kelolaan yang lebih bagus, maka investasi ini bisa berdampak buruk terhadap masyarakat. Nah, makanya kemudian kita mencoba mengenalkan tren dan juga beberapa indeks terkait dengan investasi berkualitas. Oke, tapi kalau kita bicara secara teknikal investasinya, kalau dibanding dengan beberapa negara lain, mungkin Indonesia relatif agak ketinggalan. Misalnya kita beberapa perusahaan yang berlokasi dari China sebelumnya, hampir sebagian besarnya ke Vietnam. Kalau sebelumnya mereka di Thailand, sekarang Vietnam yang menjadi surga bagi investasi. Zona baru investasi. Benar. Nah, kalau di Indonesia sendiri, begitu kita mengadakan survei, ada beberapa hal yang membuat mereka tidak tertarik, kurang tertarik berinvestasi di Indonesia. Misalnya problem di aturan yang berbelit-belit antara daerah, pusat, belum lagi kementerian dan lain-lain. Kemudian problem-problem sifatnya lahan, kemudian ketenagakerjaan dan lain-lain. Ada begitu banyak yang membuat kita agak kerepotan dengan investasi. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu, setelah kita mengadakan beberapa pendekatan, alhamdulillah sudah ada 7 perusahaan yang rencana relokasi Indonesia dari China kemarin, dan ini yang sedang kita siapkan. Nah, yang paling ada kesalahan, bukan kesalahan kalau boleh saya sampaikan, ada prioritas yang kurang sebenarnya dalam investasi. Sebelumnya kita fokus di promosi investasi. Kita coba menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara yang banyak sumber daya alam, pasar yang besar, dan seterusnya. Itu yang kita lakukan selama ini. Kita melakukan MOU, menarik perusahaan untuk datang. Tapi ketika perusahaan datang ke Indonesia,
entah yang cuma melihat-lihat atau memang tertarik berinvestasi, biasanya mereka kemudian memindahkan rencana investasinya ke tempat lain. Kenapa? Karena ya itu tadi, mereka melihat perizinan yang berbelit-belit, belum lagi problem rent seeking misalnya, belum lagi problem lahan yang sangat sulit dan seterusnya. Nah, makanya apa yang kita lakukan sekarang, kita mengubah prioritas investasi, bukan fokus pada promosi, tapi KPI kami yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan investasi yang mangkrak. Kami coba mengeluarkan istilah baru, ini investasi yang mangkrak. Di awal-awal periode ini ada sekitar 800 triliun. Kalau target kita dalam setiap tahun kan biasanya 700 sampai 800 triliun. Itu target tahunan investasi. Nah, menyelesaikan investasi yang mangkrak saja itu sudah melampaui target. Karena ada 700 bahkan sampai 800 lebih investasi yang mangkrak, yang kadang-kala hanya persoalan surat misalnya. Surat dari kementerian tidak keluar, ada yang persoalan tumpang tindih lahan dan seterusnya. Inilah yang coba diselesaikan dan alhamdulillah dari 700 ini sudah ada hampir 50%-nya sudah selesai. Yang hanya seperti Rosneft misalnya di Jawa Timur itu problem lahan tapi sudah selesai. Ada juga beberapa yang hanya persoalan surat menyurat. Nah, poin penting yang ingin sampaikan bahwa kita harus mengubah prioritas kita, bukan pada promosi dan promosi, tapi bagaimana membenahi dalam rumah kita. Kalau kita ada tamu dari luar, harusnya yang kita benahi adalah rumah kita buat indah, sehingga orang tertarik untuk datang berkunjung dan membuka usaha di Indonesia. Nah, saya kira ini dulu yang kita perlu perbaiki, dan alhamdulillah kemarin kita sudah punya Omnibus Law dengan beberapa catatan yang mungkin masih perlu kita kritisi, tapi pada sisi lain kita sudah punya upaya untuk menjalankan perizinan. Kita juga punya OSS yang untuk menata agar semua perizinan bisa berjalan secara digital, sama dengan pengalaman-pengalaman negara lain. Saya kira prioritas utama kita adalah bagaimana memperbaiki rumah tangga kita, rumah kita dulu, memperbaiki perizinan yang tidak berbelit-belit, kemudian persoalan hukum, persoalan lahan dan lain-lain. Saya kira itu yang kita benahi. Kalau itu sudah terbenah dengan baik, saya yakin akan banyak investasi yang masuk, karena poin utama dalam investasi selain sumber daya alam juga adalah pasar yang sangat luas, dan Indonesia punya dua hal ini. Kita punya sumber daya yang sangat banyak dan kita juga punya pasar yang cukup menjanjikan bagi para investor. Gitu. Bagaimana dengan tenaga kerjanya? Apakah memang produktivitas tenaga kerja kita dibandingkan dengan katakanlah Vietnam atau negara-negara primadona baru investasi ini memang lebih di bawah tuh, seperti apa sebenarnya kondisinya? Oke, kalau melihat ke tenaga kerjaan kita, sebenarnya kalau kita mau jujur, memang kita masih relatif tertinggal dari negara-negara yang selevel dengan kita. Nah, kalau kita coba membandingkan antara Cina dengan India misalnya, kalau Cina kita melihat fokus mereka adalah pada industri menengah, industri dasar menengah, makanya yang mereka gratiskan adalah pendidikan dasar. Oke. Kalau India ini fokusnya pada IT atau industri yang sifatnya high-tech, makanya yang mereka gratiskan adalah kampusnya. Nah, saya kira ini yang juga coba dikejar oleh pemerintah, apalagi terkait dengan bonus demografi kita. Kita mencoba membenahi sistem pendidikan kita. Nah, yang mungkin agak kurang di Indonesia adalah sistem vokasi. Sistem vokasi ini adalah adanya keterkaitan antara industri pendukung dengan masyarakat di sekitarnya. Saya kira ini pernah dilakukan seperti di di salah satu pertambangan di Luwu Utara di Inko Sorowako yang sekarang berubah menjadi Palai, karena mereka menyiapkan pendidikan teknis sehingga mereka mengambil tenaga kerja tidak lagi dari luar tapi dari masyarakat setempat. Nah, juga di Morowali sekarang kita sudah punya. Nah, saya kira ke depan agenda kita di samping pendidikan formal yang lebih kita perkuat, tapi meningkatkan kerjasama antara universitas ataupun kampus misalnya dengan sekolah-sekolah ini dengan industri yang akan berkembang di Indonesia. Kita misalnya sekarang ingin membuka industri baterai, menjadikan Indonesia sebagai pusat baterai dunia, tapi pendidikan kita belum kita konekkan ke arah sana. Sehingga mau tidak mau upaya perbaikan kualitas manusia, dan ini saat yang tepat karena kita sedang menghadapi bonus demografi. Saya kira itu mungkin poin utamanya. Oke, baik. Kita sekarang ini tengah berada dalam sebuah situasi yang katakanlah sulit. Ada pandemi COVID-19 dan itu memberi
memberi efek yang betul-betul sangat signifikan terhadap perekonomian seperti itu. Kira-kira dalam situasi pandemi seperti ini, itu apa yang bisa kita lakukan agar Indonesia itu punya semacam daya tarik yang lebih dari sisi investasi? Saya kira benar kali dengan adanya COVID ini, kemudian kan yang terganggu adalah supply chain kita. Supply chain kita selama ini berbasis internasional, tapi kemudian ketika ini kan dimulai dengan China yang waktu itu mengalami problem paling pertama dan China melockdown negaranya, sehingga hampir semua supply chain ini, rantai pasok di seluruh negara ini terganggu. Karena disadari atau tidak, sebagian besar industri dunia ini dan juga produk-produk dunia ternyata banyak tergantung di China. Nah, makanya seperti Jepang memberikan insentif kepada perusahaan Jepang agar meninggalkan China dan melakukan relokasi. Amerika juga melakukan hal yang sama, dan Uni Eropa juga melakukan hal yang sama. Ya. Jadi ada upaya untuk membuat rantai pasok ini relatif lebih terdistribusi, sehingga ketika tidak lagi bertumpu pada satu negara. Jangan sampai bertumpu pada satu negara, apalagi ada beban ekonomi politik antara China misalnya dengan Amerika, akan mengganggu rantai pasok berikutnya. Makanya mereka banyak relokasi ke Thailand, Vietnam, dan juga sebagian sedang mencoba relokasi ke Indonesia. Nah, kemarin kalau dari tahun lalu itu kita punya target investasi hampir 800-an, tapi realisasinya adalah 800 lebih atau lebih 102%. Melebihi target itu terjadi, dan sekarang memang yang perlu kita seriusi ini di tahun 2020 ini. Kenapa? Karena kita diberikan target 860-an dari pemerintah, tapi yang tereksekusi sampai sekarang itu di triwulan pertama baru sekitar 23%. Okay. Baru 270-an 4 triliun, sehingga butuh agenda-agenda lebih besar, butuh tekanan yang lebih besar untuk meningkatkan investasi kita. Nah, triwulan kedua ini kelihatan memang agak menurun. Kalau ekonomi kita di triwulan pertama masih 2,97, sebagian besar memprediksikan di triwulan kedua ini bisa nol, bahkan ada yang memprediksikan negatif. Nah, sama dengan investasi, sampai data terakhir kemarin yang saya lihat, itu masih di angka 100-an triliun, masih jauh dari target. Jadi memang akan terprosok di triwulan kedua ini. Dan kita sangat bergantung pada sampai kapan COVID ini selesai. Yeah. Karena beberapa perusahaan membatalkan kunjungannya, kemudian membatalkan program-programnya, membatalkan kegiatan operasionalnya karena COVID ini. Nah, saya setuju dengan Kak Adi, kita butuh sebuah strategi baru ke depannya untuk lebih membuat ekonomi kita lebih menarik bagi investor, baik investor luar negeri, terutama investor dalam negeri. Saya kira ini yang perlu kita cari jalan keluar. Oke, baik. Silakan diminum dulu kopi. Yeah. Kita merokok-merokok dulu. Penting juga kita minum kopi. Oke. Saya izin untuk ini, Kang. Saya izin untuk dalam mengangkat ini dalam perspektif yang lebih besar. Yes. Kita tahu bahwa keinginan kita untuk mendorong investasi sebagai prime mover pertumbuhan ekonomi, itu berhadapan dengan sebuah situasi ekonomi yang katakanlah semacam era post-Fordism, post-Fordisme, di mana pastilah karakteristik investasi juga akan sama. Makanya kita kemudian berkenalan dengan konsep-konsep semacam rantai pasokan global dan segala macam. Nah, seperti itu. Nah, rantai pasok global itu kan membuat atau katakanlah value chain itu, teori value chain itu membuat semacam tendensi ke arah pembagian struktur pembagian kerja internasional baru. Seperti itu. Nah, kira-kira dalam konteks seperti itu karakteristik investasi yang seperti apa yang kita yang sebaiknya didorong untuk Indonesia agar punya agar lebih mandiri, agar lebih berkualitas ekonominya dan lebih mandiri perekonomiannya. Jadi yang paling pertama, selama ini kan kita luput untuk menyusun prioritas nasional kita, ekonomi kita mau kita gerakkan kemana. Karena investasi ini adalah satu bagian dari ekonomi keseluruhan. Kita harus punya perencanaan ekonomi ke arah mana yang akan kita kembangkan, barulah kemudian investasi, kebijakan, dan seterusnya
diarahkan ke sana. Ya. Nah, kemarin saya coba tanyakan ke teman-teman di yang mengurus investasi, ternyata sampai hari ini kita tidak punya sebuah peta terkait dengan potensi daerah. Nah, ini yang sedang kita coba bangun sekarang. Harusnya kan kita membangun potensi, misalnya kita paham bahwa ke depan kita beralih dari ekonomi ataupun transportasi yang berbasis minyak dan gas, kita beralih ke baterai misalnya dengan banyaknya EV sekarang, electronic vehicle. Nah, kita paham bahwa baterai ini dibuat dari dua komponen utama, yaitu nikel dan kobalt. Nah, nikel dan kobalt yang paling banyak di dunia ini di Indonesia. Makanya poin kita adalah bagaimana misalnya menjadikan Indonesia sebagai pusat baterai dunia. Nah, kita menentukan prioritas seperti itu, baru kemudian kebijakan turunannya seperti apa, misalnya tidak boleh lagi ekspor nikel, kemudian pendirian smelter, kemudian mendorong adanya transfer teknologi dari luar ke ini dan kerjasama dengan beberapa negara lain. Saya kira kita harus menyusun mungkin model seperti inilah investasi kita ke depannya. Jadi kita menentukan prioritas kita, negara ini apa yang akan kita bangun, barulah kemudian kita memberikan insentif kepada investor-investor yang mau masuk ke sektor itu dan juga menggait para pengusaha-pengusaha lokal. Nah, ini yang tidak ada selama ini atau kurang, sehingga kita hanya membuka diri telanjang dalam tanda kutip, membawa investasi masuk, tapi kita tidak tahu dampak investasi ini terhadap pertumbuhan berkualitas kita. Jangan sampai malah investasi ini seperti yang ditakutkan oleh beberapa pakar juga, malah investasi hanya menciptakan ketimpangan, menciptakan konflik sosial karena pertama tidak sesuai dengan struktur ekonomi yang akan kita dorong. Yang kedua, investasi terutama investasi luar negeri ini tidak melibatkan masyarakat lokal sehingga dia bertumbuh dan masyarakat tertinggal. Yang terjadi bukan pertumbuhan berkualitas tapi adanya potensi konflik yang juga bisa membuat daya tahan sosial kita menjadi sangat rapuh. Saya kira model-model investasi seperti inilah yang berbasis pada perencanaan nasional kita, kemudian juga melibatkan masyarakat lokal. Jadi ada istilah tidak lagi berfokus pada profit, tapi ada planet dan ada people. Jadi 3P ini harus include dalam perencanaan investasi kita, sehingga investasi menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi berkualitas dan juga target pembangunan yang akan kita jalankan. Oke, baik Kamal. Tapi seperti ini, kalau misalnya kita mau meletakkan frame investasi itu dalam kerangka mendukung semacam perencanaan nasional, kita juga berhadapan dengan semacam disparitas dan variasi antar wilayah yang cukup tinggi di Indonesia. Kalau misalnya katakanlah kita membayangkan bahwa kita akan menjadi pusat baterai dunia, tidak semua wilayah punya nikel dan tidak semua wilayah punya kobalt, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana meramu strategi investasi ini dalam kerangka sebuah visi nasional, tapi tetap mengakomodasi keragaman wilayah-wilayah ini? Saya kira pertanyaan yang sangat menarik dari Kak Andri, karena itu tadi kenapa saya sampaikan bahwa selama ini saya tanya ke teman-teman apakah kita punya peta potensi daerah, ternyata tidak ada. Makanya kemudian kami anggarkan di tahun ini untuk menyusun peta potensi daerah di 17 provinsi. Kemudian di tahun depan mudah-mudahan disetujui oleh pemerintah kita coba menyusun juga 17 lagi provinsi untuk kita kaji. Nah, karena memang selama ini kalau teman-teman yang mengurus investasi kedatangan dari tamu-tamu dari luar ataupun dari dalam yang investasi, kita hanya ngomong dalam kerangka makro. Kita tidak punya sebuah peta spasial atau peta potensi wilayah. Kalau kamu ingin ini di daerah sini, di sini dan seterusnya. Nah, kita tidak punya itu. Nah, itu juga dengan informasi. Nah, makanya salah satu yang kita ingin lakukan seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya peta potensi ini, sangat gampang kita menyusun rantai pasoknya sebenarnya dan mengundang perusahaan mana untuk bisa bergabung baik itu domestik maupun luar negeri. Nah, tapi karena kita tidak punya itu, makanya kita menjadi semacam dokter. Semua orang datang dengan keluhannya dan kita menjelaskan juga sesuai dengan keluhan dari pasien. Terusnya kan kita balik. Kita punya ini. Silakan Anda mau berinvestasi di mana dan ajak yang lain untuk bisa bergabung. Nah, saya cuma mengangkat satu contoh tadi terkait dengan baterai.
yang membutuhkan nikel dan kobalt yang banyak di wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah dan Tenggara, kemudian Maluku dan juga sedikit di Papua. Dan tentu saja masih banyak potensi-potensi lain. Nah, kalau kita eksplor ini akan menjadi semacam keragaman dan kekayaan yang bisa kita buat studinya untuk mengundang para investor baik domestik maupun asing untuk bisa menggerakkan ekonomi kita. Saya kira agenda kita ke depan adalah bagaimana kita memiliki sebuah peta potensi daerah. Saya pernah bertanya ke teman saya yang di Vietnam, di Thailand, termasuk juga di Vietnam, jangankan nih, setiap tanah mereka sudah punya perbandingannya dan juga punya petanya bahwa ternyata tanah ini cocok untuk tanaman ini dan seterusnya. Jadi mereka memang punya potensi yang sudah mereka teliti dan mereka uji, dan itulah yang ditawarkan kepada investornya bahwa silakan kalau ingin bertanam produk ini di daerah sini, di kecamatan ini, desa ini, sehingga orang datang dan orang sudah paham bahwa inilah akan kita lakukan. Saya kira agenda kita ke depan menyusun peta potensi daerah ini untuk kemudian setelah menemukan peta potensi daerah, kita kaji lagi untuk menyusun rantai pasoknya sehingga kita paham kepada siapa kita bernegosiasi dan apa yang mereka butuhkan yang ada di Indonesia. Baik. Kalau saya mau menyimpulkan dalam satu kata kunci, katakanlah 1-2 kata kunci terkait dengan pembangunan ekonomi kita 5-8 tahun terakhir ini, itu barangkali adalah interconnectivity dan debottlenecking. The bottlenecking itu mungkin tergambar dalam agenda pemerintah yang hendak mengeluarkan omnibus law. Itu saya melihat itu semacam upaya the bottlenecking sebenarnya, upaya bagaimana caranya agar sumbatan-sumbatan investasi ini bisa lebih dihilangkan seperti itu. Nah, terkait dengan itu kita juga tidak bisa saya ingin tahu pendapat KGK. Apakah itu, bagi saya membacanya itu semacam sebuah konsep yang bernama ekonomi koridor. Apakah bagaimana pendapat KGK tentang itu? Apakah memang agenda katakanlah pembangunan infrastruktur besar-besaran ini dalam kerangka interconnectivity dan kemudian omnibus law dalam kerangka dari bottlenecking itu justru untuk mendorong semacam agenda ekonomi koridor seperti itu. Oke. Saya kira tepat yang disampaikan oleh Kak Andri. Misalnya kenapa menjadi alasan kita mengeluarkan omnibus law? Karena itu tadi kita melihat investor kalau datang ke Indonesia, baik asing maupun domestik ini, rata-rata investor ini akan makin tinggi tingkat spiritualitasnya. Kenapa? Karena berurusan dengan birokrasi Indonesia katanya hanya kepada Tuhan kita percaya dan berdoa. Kita tidak tahu berapa lama pengurusan izinnya, kemudian dengan siapa, bagaimana sistemnya, adakah potensi seeking. Jadi itu yang membuat orang menjadi lebih religius kalau datang ke Indonesia. Nah, kita punya banyak pengalaman, termasuk teman-teman di HIPMI misalnya, dan rata-rata kalau kita tanya berapa lama sih pengurusan izin, nah itu mereka tidak bisa karena tidak ada kepastian di situ. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang coba untuk diselesaikan melalui omnibus law ini. Belum lagi, karena kan ada banyak problem di birokrasi. Kita punya birokrasi di daerah yang juga punya norma tersendiri, punya kontrak sendiri, kita juga punya birokrasi di tingkat pusat, yang juga terpecah-pecah kementerian dan lain-lain, sehingga ini yang kadang-kadang menyulitkan. Nah, dengan omnibus law ini diharapkan agar ada satu pintu, ada penguatan dan ada kepastian. Karena yang dibutuhkan oleh pengusaha ini sebenarnya adalah kepastian. Nah, dengan kepastian ini mereka paham bagaimana berbisnis dan bagaimana harusnya mereka memulai usaha di Indonesia. Ini yang coba diselesaikan melalui omnibus law dengan beberapa catatannya yang perlu kita lakukan. Termasuk dengan infrastruktur yang disampaikan oleh kami tadi. Kenapa di program pertama Pak Jokowi saya lihat lebih banyak fokus pada infrastruktur. Mereka ada upaya untuk mengintegrasikan ekonomi Indonesia. Karena secara politik mungkin kita sudah terintegrasi dari Sabang sampai Merauke, tapi secara ekonomi kita belum terintegrasi.
harga semen misalnya antara Papua dengan Jawa ini jauh sangat berbeda, sehingga mau tidak mau problem utama sepertinya adalah kita mulai dari connectivity tadi. Bagaimana infrastruktur kita bangun untuk kemudian bisa mengintegrasikan Indonesia. Kemudian pada sisi lain kita memperbaiki lembaga perizinannya, lembaga usahanya agar memudahkan orang-orang dalam berusaha. Saya kira agenda utamanya adalah bagaimana memperkuat ekonomi domestik di tengah liberalisasi yang ada saat ini. Saya kira poin utama dari pemerintahan hari ini adalah mengintegrasikan semua, karena kan ada problem yang harus kita perdalam di sini. Bagaimana ekonomi kita ini sebenarnya tidak terbangun dari satu kekuatan yang itu. Kan kita harusnya punya sebuah struktur ekonomi yang seperti dengan tim sepak bola. Dia punya kiper, dia punya back, dia punya penyerang dan seterusnya yang tertata dengan baik, yang punya dirjen, yang juga punya pembagian tugas yang jelas. Nah, di Indonesia kita tidak punya ini. Indonesia kalau kita lihat semuanya bertumpu misalnya secara kelompok di Jawa, secara spasial, kemudian masih fokus di pengelolaan sumber daya alam. Nah, kita belum punya sebuah struktur ekonomi yang kuat. Harusnya kan kalau kita mengikuti Jepang misalnya, dia mereka penghasil otomotif dunia, tapi sektor mesin dan beberapa itu dihasilkan dari UMKM mereka. Nah, sehingga ketika perusahaan otomotif bertumbuh, UMKM-nya pasti ikut. Nah, sehingga mereka membentuk sebuah kesatuan ekonomi yang tangguh, tim sepak bola ekonomi yang tangguh. Nah, ini saya kira yang sedang coba digagas oleh pemerintah agar Indonesia berdiri kokoh dan kuat dibangun dari pinggiran-pinggiran seperti ini. Saya kira itu mungkin visi besar dari pemerintah yang ada. Itu kita terakhir ya, hanya dalam kerangka yang kami sudah jelaskan tadi tentang investasi berkualitas dan segala macam, interconnectivity, integrity dan bottlenecking itu, kira-kira roadmap seperti apa dan atau kerangka kelembagaan seperti apa yang dibangun oleh BKPM sebagai leading, kita bisa tidak cukup dulu mengatakan bahwa BKPM ini sebagai leading sektor akselerasi investasi yang berkualitas. Kalau teman-teman melihat sebelumnya saya di Komisi 6, salah satu mitra kerja saya yang sangat saya tidak tertarik untuk hadir rapatnya adalah BKPM. Kenapa? Karena itu tadi kewenangannya menurut saya tidak jelas dan juga dari sisi kebijakan lainnya juga menurut saya kurang relevan. Nah, memang kalau kita mengikuti negara lain, kita mencoba membandingkan misalnya dengan Thailand dan Vietnam, kita punya studi terkait hal ini. Kalau luar negeri itu lembaga yang mengelola investasi itu lembaga yang sifatnya super body, sangat kuat sehingga dia bisa mengintegrasikan, karena kan investasinya akan berusaha dengan banyak hal, mulai dari perizinan daerah di tingkat kementerian. Sehingga kalau kita sadar bahwa investasi adalah mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, harusnya investasi ini kita tempatkan di tempat yang cukup kuat, yang cukup bagus untuk kemudian memudahkan kerangka kerja di sektor investasi. Nah, ini yang masih kurang di Indonesia. Tapi beberapa waktu terakhir ini kita melihat ada upaya penguatan dari Presiden, misalnya posisi BKPM diperkuat lagi, bahkan kemarin sempat diwacanakan untuk menjadi kementerian. Ada problem administratif sehingga belum bisa menjadi kementerian, tapi sudah ada impres misalnya nomor 7 yang keluar kemarin, sehingga semua urusan investasi sudah harus dilakukan di BKPM. Kemudian BKPM punya tax holiday, kemudian ada insentif untuk barang modal, misalnya impor barang modal, kemudian insentif yang lain itu sudah ditanggung BKPM. Jadi ada upaya untuk memperkuat BKPM. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi ke daerah, mungkin kita dengar dinas penerimaan modal terpadu satu pintu. Nah, kalau kita melihat secara lebih dekat, kita kan melihat pejabat-pejabat di dinas ini adalah rata-rata orang yang sifatnya dianggap tidak kelas 1 di daerah. Padahal sebagian besar penerimaan daerah kan harusnya berasal dari dinas ini. Harusnya ditempatkan orang yang memang paham investasi dan juga menjadi lembaga yang dalam tanda kutip yang seksi di daerah. Tapi kita melihat di daerah ini itu banyak disampaikan waktu kita rakor kemarin, itu semacam pembuangan bagi pejabat-pejabat yang tidak punya hubungan yang terlalu dalam misalnya dengan
bupatinya. Mereka yang dekat dengan bupati ataupun kepala daerahnya, yang rata-rata ditempatkan dari dinas PU misalnya, yang basah dalam tanda kutip, Sanitasi gatekeeper. investasi gatekeeper. Padahal kalau ini memajukan sebuah daerah dengan pemahaman yang mengatakan bahwa investasi adalah penggerak ekonomi kita, harusnya yang dibenahi adalah dinas penanaman modalnya yang terpadu satu pintu. Nah, tapi kemarin sudah disuruhkan untuk mendapatkan insentif dari pusat dan sudah ditegaskan pentingnya dinas ini, sehingga beberapa daerah sudah mencoba untuk membenahi dan kita coba mengintegrasikan dengan sistem digital. Kalau selama ini kan perizinan kita ada yang offline dan ada yang online. Dan yang repot adalah yang offline ini kadang-kala tidak ada sinergi antara pusat dengan daerah misalnya. Nah, sekarang kita wajibkan semua daerah punya sistem OSS dan juga menggunakan sistem yang sama. Harapan kita ke depan, investor cukup di depan komputer sudah bisa jadi semua izin-izinnya. Nah, dengan seperti ini, tingkat IODB kita juga akan lebih bagus. Jadi ke depan kita perlu memperbaiki kelembagaan kita agar investasi bisa berjalan dengan lebih baik. Tapi yang paling utama juga adalah bagaimana investasi yang datang itu investasi yang berkualitas, tidak menciptakan ketimpangan, tidak menciptakan kerusakan lingkungan, dan juga malah bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Baik, terima kasih Kang di sebuah insight yang sangat mencerahkan. Yeah. Saya tidak perlu menyimpulkan barangkali, tapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu bahwa agenda investasi kita ke depan itu adalah agenda investasi yang berkualitas dengan aksentuasi pada 3P, profit, people and planet. Oke, good, sangat mencerahkan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya sangat terima kasih atas kehadiran kalian malam ini. Oke, bila terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Amplop.